Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Untuk pertemuan hari ini saya akan membahas tentang suhu tubuh. Jadi nanti kita akan belajar apa itu suhu tubuh, kemudian bagaimana cara untuk mengukurnya, kemudian bagaimana mekanismenya, sampai dengan apa saja gangguan yang terjadi pada suhu tubuh kita ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh merupakan keseimbangan antara panas yang diproduksi tubuh dengan panas yang hilang dari tubuh. Suhu tubuh juga bisa disebut sebagai keadaan panas dan dingin yang diukur dengan menggunakan termometer. Jadi alat yang kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh adalah termometer. Kemudian di sini ada jenis-jenis suhu tubuh, yaitu suhu tubuh inti, itu adalah seperti suhu jaringan tubuh bagian dalam, contohnya bagian kranium atau otak, kemudian torak atau dada, rongga perut, rongga pelvis atau panggul. Kemudian ada yang juga dinamakan dengan suhu permukaan. Kalau suhu permukaan itu artinya adalah suhu pada kulit, jaringan subkutan. Jadi memang suhu permukaan ini biasanya dia akan meningkat atau menurun sesuai dengan temperatur lingkungan. Jadi kalau Anda berada di lingkungan yang dingin, maka suhu pada kulit kita akan turun. Tapi sebaliknya, kalau Anda berada di lingkungan yang panas, maka suhu tubuh kita juga akan meningkat atau menjadi panas, seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa patokan. Kalau misalkan ada seorang bayi berusia 3 bulan, maka suhu normal dia maksimal adalah 37,5. Kalau 6 bulan adalah 37,5, 1 tahun 37,7, 3 tahun 37,2, 5 tahun 37, 7 tahun 36,8, 9 tahun 36,7, 11 tahun 36,7, 13 tahun 36,6, dewasa itu 36,4, lebih dari 70 tahun 36,0. Oleh karena itu nanti kita akan bahas salah satu faktor yang mempengaruhi suhu adalah salah satunya adalah usia, seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk patokannya, suhu tubuh yang normal memang adalah, ada yang mengatakan 35,8, tapi kalau ada juga yang bilang 36 sampai dengan 37,5. Kemudian pada pagi hari biasanya suhu akan mendekati 35,5, sedangkan pada malam hari mendekati 37,7. Pengukuran suhu di rektum atau di anus juga akan lebih tinggi ya, karena memang dia di dalam suhu inti, lebih tinggi 0,5 sampai dengan 1 derajat Celcius dibandingkan suhu mulut, dan juga lebih tinggi 0,5 cm 0,5 derajat Celcius. Suhu mulut lebih tinggi dibandingkan suhu aksila. Oleh karena itu, kalau kita lihat ada termometer yang didesain sedemikian rupa sehingga kadang-kadang dia ada yang
diletakkan di dahi, kemudian ada diletakkan di telinga, ada juga untuk rektum. Jadi berbeda-beda, dan kita harus tahu untuk perbedaan berapa derajatnya kalau kita melaksanakan pengukuran suhu di masing-masing tempat ya. Perubahan suhu memang dideteksi oleh dua jenis termoreseptor, satu di kulit dan juga satu lagi di hipotalamus atau medula spinalis. Kemudian di sini termoreseptor sentral memberikan umpan balik yang penting dalam mempertahankan suhu inti kita ketika termoreseptor perifer memberikan informasi. Jadi yang memberikan sinyal itu adalah termoreseptor, seperti itu ya. Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwa determinan suhu tubuh adalah keseimbangan antara produksi panas dan juga pengeluaran panas. Produksi panas itu berlangsung melalui reaksi katabolisme makanan atau pembentukan makanan dan juga aktivitas otot. Dalam kondisi basal itu hati memproduksi 20% panas tubuh, kalau otak 15%, jantung 12%, kemudian sisanya otot. Berarti otot kira-kira adalah 35 tambah 12 47, berarti 53 adalah panas dihasilkan di otot karena aktivitas, misalkan mobilitas, Anda beraktivitas gitu ya. Untuk pengeluaran panas 80% itu adalah melalui kulit, jadi Anda berkeringat. Sisanya melalui membran mukosa saluran pencernaan, contohnya apa? Bersin gitu ya. Kemudian saluran urin berarti PAK. Seperti itu. Nah, di sini regulasi suhu tubuh manusia dan mamalia dipengaruhi oleh sebuah sistem yang kompleks, kita sebut di daerah hipotalamus. Jadi di bagian otak yang bernama hipotalamus, dia mengandung sekelompok sel-sel saraf yang berfungsi sebagai termostat. Ini reseptor-reseptor panas memberikan sinyal pada termostat hipotalamus ketika suhu meningkat, dan pada suhu yang dingin reseptor-reseptor akan memberikan sinyal. Jadi misalkan Anda berada di lingkungan yang panas, maka reseptor-reseptor misalkan dari kulit kita akan memberikan sinyal kepada termostat di hipotalamus gitu, sehingga pada saat suhu meningkat maka kompensasinya harusnya ada kita mengeluarkan keringat, seperti itu ya. Jadi memang ada koordinasi antara reseptor dengan termostat di hipotalamus ya. Kemudian yang harus kita ketahui bahwasanya pada saat suhu tubuh normal, maka termostat yang sudah tadi kita bahas yaitu di hipotalamus, dia akan menghambat mekanisme kehilangan panas dan mengaktifasi penghematan panas dengan menyempitkan pembuluh darah, ditandai dengan penegakan bulu rambut dan merangsang mekanisme penghasil panas. Jadi misalkan kalau kita suhunya normal, kemudian kita tidak akan mengeluarkan keringat, tapi termostat di dalam hipotalamus itu akan memberikan perintah bahwa dia harus menyempitkan pembuluh darah sehingga tidak ada yang namanya keringat keluar.
Jadi dia menjaga supaya panas tetap ada dalam tubuh kita. Kemudian dia menyempitkan pembuluh darah sehingga otomatis tidak ada keringat yang keluar. Tetapi kalau suhu tubuh kita meningkat, maka termostat yang ada di hipotalamus dia akan mematikan mekanisme retensi panas dan mendorong pendinginan tubuh melalui proses vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga kompensasinya adalah pasien tersebut akan berkeringat atau terengah-engah. Bisa dipahami ya? Jadi harapan saya Anda bisa menjelaskan nantinya bagaimana termostat berfungsi pada saat suhu tubuh normal, suhu tubuh meningkat, dan juga suhu tubuh turun. Jadi memang yang bermain peran adalah termostat di dalam hipotalamus. Semua orang punya. Nah, berikutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama adalah exercise, contohnya olahraga, jalan sehat, jalan pagi, naik tangga. Jadi memang kalau semakin berat exercise yang Anda lakukan, maka suhunya akan meningkat 15 kali. Sedangkan kalau pada atlet akan meningkat menjadi 20 kali karena memang berbeda di mana? Di kondisi metabolisme basalnya ya. Jadi begini sebagai contoh. Anda kuliah di lantai 3 nih. Nah, kemudian karena dosennya udah masuk, Anda cepat-cepat kan naik ke lantai 3. Nah, disitulah berarti metabolisme basal rate-nya akan meningkat. Kemudian sampai di lantai 3 Anda akan terengah-engah berkeringat. Otomatis karena suhu tubuhnya meningkat, sehingga kompensasinya adalah termostat akan kasih perintah turunkan atau lebarkan pembuluh darah, dan akhirnya keringat itu akan keluar seperti itu ya. Paham ya? Yang berikutnya adalah hormon. Nah, di sini ada yang namanya hormon tiroksin. Dia sebagai pengatur utama basal metabolisme. Hormon lain ada testosteron, kemudian insulin, dan hormon pertumbuhan yang dapat meningkatkan metabolisme sebesar 5 sampai 15% ya, seperti itu. Kemudian lanjut ada yang namanya sistem saraf. Jadi, apabila Anda mengalami stres, maka bagian simpatis dari sistem saraf otonom itu akan terstimulasi atau akan terangsang untuk menghasilkan yang namanya hormon norepinefrin dan juga epinefrin. Nah, kedua hormon tersebut akan meningkatkan metabolisme rate sehingga menyebabkan suhu akan meningkat. Jadi misalkan kalau memang Anda stres, kadang-kadang badannya akan panas ya, seperti itulah karena memang pada saat Anda stres, bagian simpatis dari sistem saraf itu dia akan memberikan sinyal untuk melepaskan norepinefrin dan juga epinefrin sehingga meningkatkan metabolisme rate dari seluruh tubuh orang yang mengalami stres ya. Kemudian berikutnya adalah asupan makanan. Makanan dapat meningkatkan 10 sampai dengan 20% metabolisme, terutama intake tinggi protein. Jadi kalau Anda yang suka makan banyak, pasti cenderung badannya setelah makan itu akan merasa panas. Kemudian kalau Anda berada di suatu tempat
Anda makan kemudian tidak ada kipas angin atau tidak ada AC, pasti hawanya akan panas sekali. Nah, apalagi kalau Anda makannya tinggi protein, contohnya apa? Ada yang namanya seafood, kemudian ikan. Nah, itu adalah makanan tinggi protein, pasti akan jauh lebih panas daripada kalau Anda makannya cuma sama tahu tempe. Seperti itu. Kalau nggak percaya, boleh dicoba besok ya. Oke. Berikutnya adalah usia. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal, usia. Kita garis bawahi bahwa lansia itu sensitif terhadap suhu ekstrim karena dia mekanisme kontrol suhunya itu turun, sehingga tadi adalah nilai normal dari suhu normal si lansia itu adalah 36, karena mekanisme kontrol suhu seorang lansia itu sudah turun, sehingga dia nilai normalnya mempengaruhi yaitu hanya 36 saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga. Untuk olahraga, aktivitas otot memerlukan peningkatan suplai darah dan metabolisme lemak dan juga karbohidrat. Jadi kalau Anda misalkan hobi berolahraga, maka pasti suplai darahnya akan meningkat sehingga metabolismenya pasti meningkat ya. Kemudian lingkungan di sini mempengaruhi, karena apa? Lingkungan itu akan mempengaruhi mekanisme kontrol suhu tubuh orang yang berada di lingkungan sekitar. Jadi tadi sudah saya singgung, apabila Anda berada di lingkungan yang panas atau dingin, maka otomatis kalau Anda di lingkungan panas pasti suhu akan meningkat. Kalau di lingkungan yang dingin, pasti suhu akan turun itu ya. Oleh karena itu memang lingkungan salah satu faktor yang mempengaruhi suhu seperti itu ya. Oke. Nah, di sini sebetulnya kalau pada tubuh manusia, panas itu berasal dari mana saja sih? Jadi memang panas itu adalah tergantung dari tingkat metabolisme yang terjadi di dalam tubuh manusia itu sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh apa? BMR, base metabolism rate. Ya, ini memang berkaitan dengan sekresi hormon tiroid. Kemudian berhubungan juga dengan aktivitas otot. Jadi kalau misalkan aktivitas ototnya meningkat, maka pasti BMR-nya akan meningkat, kemudian menghasilkan panas. Kemudian ada termogenesis menggigil. Jadi pada saat orang itu menggigil, maka pasti si tubuh akan memberikan sinyal kepada termostatnya yang di hipotalamus untuk menghasilkan panas. Sebaliknya di bawah, apabila termogenesis tidak menggigil, maka pasti termostat di dalam hipotalamus akan diperintahkan untuk menurunkan atau membuat si panas tidak keluar, seperti itu ya. Berikutnya kita akan bahas tentang heat production atau penghasil panas. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung, panas diproduksi melalui proses metabolisme, dan kita tahu bahwa makanan merupakan sumber bahan bakar utama bagi metabolisme. Apabila metabolisme meningkat, panas tambahan akan diproduksi. Ketika metabolisme turun, panas yang diproduksi akan juga lebih sedikit. Jadi sebagai contoh, kalau Anda makan
akan ada pembakaran dalam tubuh Anda sehingga suhu badan akan meningkat. Tapi kalau Anda tidak makan, berarti artinya tidak akan ada proses metabolisme dalam darah, berarti panasnya tidak akan dihasilkan atau panas yang dihasilkan lebih sedikit ya. Jadi nanti bisa diperhatikan pada saat Anda nanti makan, coba dicek benar enggak Anda badannya merasa panas setelah makan, setelah itu berkeringat. Nah seperti itu ya. Produksi panas juga terjadi pada selama istirahat, kemudian ada gerakan otot polos misalkan di tangan, adanya getaran, dan juga termogenesis tanpa menggigil ya. Oke, kemudian kita akan membahas tentang BMR atau basal metabolisme rate. Jadi di sini yang dinamakan dengan metabolisme basal adalah kondisi di mana pada saat tubuh menghasilkan panas saat posisi istirahat ya. Jadi memang jumlah rata-rata BMR itu tergantung pada luas permukaan tubuh. Kalau pada pria, karena dia mempunyai hormon testosteron, maka BMR-nya akan meningkat. Kemudian oleh karena itu jelas BMR pria lebih tinggi daripada wanita. Kemudian gerakan yang tidak sengaja seperti aktivitas otot selama latihan itu membutuhkan tambahan energi. Laju metaboliknya meningkat di atas 2000 kali normal, kemudian produksi panas dapat meningkat di atas 50 kali normal. Jadi kalau Anda melakukan aktivitas otot, maka panasnya akan meningkat sekitar 50 kali normal. Nah, di sini pada saat orang itu menggigil adalah merupakan respon tubuh involunter terhadap suhu yang berbeda dalam tubuh. Kemudian di sini menggigil dapat meningkatkan produksi panas 5 sampai dengan 5 kali lebih besar dari normal. Panas diproduksi untuk mempertahankan suhu tubuh. Oleh karena itu kalau misalkan Anda ketemu orang yang menggigil, selimuti dengan selimut, pakaikan baju yang tebal, maka hal itulah bertujuan untuk menghasilkan panas, sehingga panas tersebut digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh sehingga tidak terjadi hipotermia. Karena hipotermia yang tidak diatasi atau berkelanjutan itu akan menurunkan kesadaran sehingga orang tersebut bisa tidak sadar itu ya. Jadi nanti Anda bisa melaksanakan atau bisa praktek kalau misalkan Anda sedang menggigil, pakailah baju yang hangat, kemudian pakailah selimut, maka lama-lama menggigilnya akan hilang, kemudian panasnya jadi diproduksi sehingga suhu tubuhnya akan normal seperti itu ya. Berikutnya kita akan bahas bagaimana mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah. Yang pertama adalah ada yang namakan dengan vasodilatasi. Jadi vasodilatasi disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan fase kontriksi sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit yang memungkinkan percepatan pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. Tadi sudah kita singgung ya apa yang namanya vasodilatasi. Jadi vasodilatasi ini adalah dia berarti proses pelebaran pembuluh darah sehingga panasnya akan keluar dari tubuh ya, sehingga biasanya kompensasinya adalah orang tersebut akan berkeringat seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk berkeringat. Memang di sini
Pengeluaran keringat itu terjadi sebagai efek peningkatan suhu yang melewati batas kritis, yaitu 37 derajat Celcius. Nah, berkeringat ini merupakan salah satu proses kehilangan panas melalui evaporasi. Apabila suhu tubuh kita meningkat sebesar 1 derajat Celcius, akan menyebabkan pengeluaran keringat sehingga mampu membuang panas dari tubuh yang dihasilkan dari 10 kali metabolisme basal. Jadi memang tadi seperti saya jelaskan, yang namanya berkeringat berarti dia mengeluarkan panas. Ya, dia merupakan kompensasi dari fase vasodilatasi pembuluh darah. Seperti itu. Jadi memang kalau Anda pernah mengalami demam, kemudian setelah itu Anda sudah minum turun panas, obat penurun panas, nanti panas tersebut, obat tersebut memberikan efek untuk vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah, sehingga setelah itu panasnya akan keluar dari tubuh si pasien. Dan apabila panas keluar dari tubuh, maka ditandai dengan berkeringat. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah penurunan pembentukan panas. Jadi, beberapa mekanisme pembentukan panas, kemudian seperti termogenesis kimia dan menggigil, dihambat dengan kuat pada saat proses pembentukan panas ya. Kemudian lanjut, bagaimana sih mekanisme tubuh kita ketika tubuh kita suhunya turun, jadi di bawah 36,5. Yang pertama adalah ada yang namanya mekanisme fase kontriksi. Jadi fase kontriksi ini merupakan penyempitan pembuluh darah di dalam tubuh ya. Fase kontriksi ini disebabkan karena rangsangan pada pusat simpatis hipotalamus posterior. Jadi pada saat orang mengalami suhu turun, maka dalam tubuhnya itu dia akan mengalami fase kontriksi. Fase kontriksi ini ditandai dengan berdirinya bulu dalam tubuhnya sebagai isolator panas terhadap lingkungan. Jadi kalau misalkan Anda kedinginan, kadang-kadang bulu kuduknya berdiri. Kemudian pasti Anda berusaha untuk mencari yang hangat-hangat atau yang panas-panas. Karena apa? Untuk mempertahankan suhu tubuh Anda itu ya. Kemudian pada saat suhu tubuh kita menurun, maka pasti akan ada peningkatan pembentukan panas melalui sistem metabolisme ya. Biasanya memang orang-orang yang mengalami suhu tubuh turun, dia akan menggigil. Menggigil itu sebagai suatu usaha untuk membentuk panas dari sistem metabolisme. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaannya. Kapan mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun? Bagaimana mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat? Seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada penjaluran sinyal suhu tubuh pada sistem syaraf. Jadi tadi di awal saya sudah jelaskan bahwasanya termostat itu yang ada di hipotalamus itu dia menerima impuls atau rangsang atau reseptor dari kulit dan membran mukosa.
Selanjutnya, neuron-neuron pada area preoptik membangkitkan impuls saraf pada frekuensi tinggi ketika suhunya meningkat dan frekuensi berkurang ketika suhu tubuhnya menurun. Jadi impuls saraf pada waktu suhu tubuh meningkat itu neuronnya frekuensinya akan tinggi, tapi frekuensi rendah apabila suhu tubuhnya turun. Kemudian impuls yang ada di preoptik itu menyebar menjadi dua, diketahui sebagai pusat hilang panas dan juga pusat peningkatan panas. Nah, di sini ada yang namanya proses termoregulasi, yaitu proses fisiologis yang merupakan kegiatan integrasi dan koordinasi untuk mempertahankan suhu tubuh melawan perubahan suhu dingin atau hangat. Yang perlu kita ingat di sini adalah pusat pengaturan tubuh ada di hipotalamus. Oleh karena itu, apabila hipotalamusnya terganggu, maka pasti mekanisme pengaturan suhu juga akan terganggu. Jadi kuncinya adalah di termostat di hipotalamus. Pada saat di hipotalamus, dia juga akan dipengaruhi oleh kerja sistem endokrin, yaitu hormon TSH dan juga TRH. Oleh karena itu tadi sudah kita bahas, salah satu faktor yang mempengaruhi suhu adalah salah satunya adalah hormon. Oke, nah ini adalah hipotalamus di dalam kepala kita ya. Nih, di sini ada termostat yang mengatur mekanisme suhu di sini. Oke. Kemudian, bagaimana sih fisiologi terkait dengan metabolisme atau mekanisme pengaturan suhu? Jadi tadi di dalam otak ada yang namanya hipotalamus anterior dan juga posterior. Untuk hipotalamus anterior, dia itu akan bertugas untuk meningkatkan hilangnya panas. Kalau hipotalamus posterior, maka dia akan meningkatkan penyimpanan panas. Nah, apabila suhu tubuh seorang manusia itu turun, maka apa yang terjadi? Akan terjadi suatu mekanisme homeostatis. Homeostatis itu berarti dia berusaha untuk menyeimbangkan ya antara yang in dan out, membantu memproduksi panas melalui mekanisme feedback negatif untuk dapat meningkatkan suhu tubuh ke arah normal. Jadi memang yang berperan berarti hipotalamus posterior. Kemudian setelah mengalami proses ini, termoreseptor yang ada di kulit dan hipotalamus akan mengirimkan impuls saraf ke area preoptik dan pusat peningkatan panas di hipotalamus. Setelah hipotalamus sudah menerima
impuls saraf tersebut untuk meningkatkan panasnya, dia kemudian menghasilkan hormon TRH sebagai tanggapan. Hipotalamus tersebut juga mensekresi TRH tadi, kemudian merangsang tirotrop di kelenjar pituitari untuk melepaskan TSH, sehingga suhu atau panas dalam manusia atau tubuh orang yang kedinginan tersebut menjadi meningkat. Seperti itu. Jadi itu adalah fisiologi kalau pada saat suhu tubuh turun. Jadi melalui penjelasan ini Anda harus bisa menjelaskan bagaimana mekanisme pengaturan suhu apabila suhu tubuh naik, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sama dengan tadi ya, memang yang berfungsi adalah hipotalamus. Ada dua. Kalau dia itu adalah panas, maka pasti dia akan vasodilatasi, akan berkeringat melalui metabolisme. Tapi kalau dia dingin, maka dia akan mengalami fase konstriksi dan juga dia tidak akan melakukan kondisi apapun, sehingga BMR-nya akan tetap tidak naik atau tidak turun. Ini ada beberapa cara bagaimana kehilangan panas ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada yang namanya proses secara evaporasi, konduksi, kemudian radiasi, kemudian ada konveksi. Itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah radiasi. Kalau kita lihat tadi gambarnya, radiasi adalah perpindahan panas dari permukaan suatu objek ke objek permukaan lain tanpa keduanya bersentuhan. Jadi contohnya adalah tadi misalkan orang duduk, dia nggak pakai baju, berarti dia akan kehilangan panas secara radiasi. Ya, jadi panas yang menyebar dari kulit itu akan disebarkan ke tempat sekitar objek di sekelilingnya. Berarti itu radiasi. Kemudian secara konduksi. Secara konduksi adalah perpindahan panas dari suatu molekul ke molekul lain yang suhunya lebih rendah. Di sini adalah dalam proses konduksi, dia terjadi karena adanya kontak langsung antara molekul, jadi antara manusia dengan tempat atau dengan benda yang suhunya lebih rendah. Contohnya kalau misalkan Anda berendam di air yang dingin, yang kayak kalau kita berenang gitu ya, atau Anda misalkan ada es di gelas, tanganmu masuk, itu berarti nanti Anda akan kehilangan panas secara konduksi karena Anda melakukan sentuhan terhadap benda yang suhunya lebih rendah, seperti itu. Kemudian secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran udara, biasanya memiliki sedikit udara hangat. Jadi udara ini yang hangat akan naik dan digantikan oleh udara yang lebih dingin. Misalkan Anda pakai kipas angin, Anda pakai AC, nanti lama-lama Anda bisa mengalami kehilangan panas secara konveksi gitu ya. Kemudian secara evaporasi. Secara evaporasi adalah proses perpindahan energi panas ketika cairan tubuh berubah menjadi gas. Tubuh akan secara kontinu kehilangan panas. Contohnya panas ini menguap dari kulit. Jadi misalkan
Kalau Anda atau kalau bayi dimandikan, dia harus cepat-cepat dikeringkan bagian kepala, karena bagian kepala merupakan salah satu tempat yang mengalami penguapan tercepat. Itu. Jadi misalkan kalau Anda keramas, itu harus dikeringkan kepalanya supaya Anda tidak kedinginan. Karena kepala merupakan salah satu bagian tubuh yang cepat sekali di dalam menghilangkan panas. Itu ya. Oke. Di sini akan kita bahas apa saja gangguan pengaturan suhu tubuh. Yang pertama adalah demam. Demam merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon atau substansi yang bersifat melawan virus. Jadi kalau misalnya kita demam, berarti itu tandanya tubuhmu terkena virus dan badanmu sedang melakukan pertarungan dengan virus tersebut. Selama demam, metabolisme akan meningkat dan oksigen pun bertambah konsumsinya. Jadi kadang-kadang Anda terengah-engah nafasnya. Metabolisme tubuh akan meningkat 7% untuk setiap derajat kenaikan suhu. Nah, di sini metabolisme yang meningkat menggunakan energi yang memproduksi panas tambahan, gitu ya. Yang berikutnya ada yang namanya kelelahan akibat panas. Terjadi apabila tubuh mengalami kehilangan banyak cairan dan juga elektrolit secara berlebihan. Jadi kalau misalkan Anda terpajan di lingkungan yang panas, misalkan lagi upacara, nanti lama-lama Anda akan kehilangan cairan. Kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi kondisi tersebut? Anda cukup pindahkan klien ke lingkungan yang lebih dingin dan perbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit. Biasanya kalau orang pingsan kepanasan, jadi kalau misalkan Anda pernah melihat ada anak SD yang kepanasan kemudian dia pingsan, itu dikarenakan memang dia karena kehilangan cairan dan elektrolit, sehingga itu Anda harus bawa pasien tersebut ke lingkungan yang lebih dingin, kemudian berilah cairan untuk memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit, seperti itu ya. Ada yang namanya hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Jadi dikarenakan tubuhnya itu tidak mampu untuk mengeluarkan panas. Di sini biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami trauma atau penyakit pada hipotalamus sehingga mempengaruhi mekanisme pengeluaran panasnya. Kemudian untuk heat stroke. Heat stroke itu hampir sama dengan tadi kelelahan karena terpajan panas. Jadi di sini heat stroke itu karena pajanannya terhadap matahari itu semakin lama sehingga mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Tanda gejalanya apa? Tanda gejala di heat stroke biasanya orang itu akan gamang, kemudian delirium tuh kadang-kadang dia agak nggak sadar, haus sekali, mual, kram otot. Biasanya terjadi gangguan visual, jadi dia tuh belerang kalau bahasa Jawanya, atau matanya nggak bisa lihat dengan jelas. Biasanya untuk penderita heat stroke itu dia tidak mengalami berkeringat karena apa? Dia kehilangan elektrolit sangat berat sehingga hipotalamusnya mengalami malfungsi. Dia tidak bisa memberikan sinyal kepada tubuh untuk mengeluarkan panasnya dengan berkeringat. Ya. Kemudian apabila heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5, dia akan mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh, sehingga organ tubuh yang paling berbahaya apabila panas itu adalah otak. Sehingga pernah mungkin Anda mendengar
ada seorang bayi atau anak yang apabila dia sudah mengalami panas tinggi, kemudian terjadi kejang. Apabila kejang itu tidak diatasi, maka lama-lama otak itu akan mengalami kerusakan karena tadi terjadi ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuhnya. Itu ya. Kemudian ada yang namanya hipotermia. Hipotermia diakibatkan karena pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas. Ketika suhu tubuh akan turun menjadi 35, biasanya orang yang mengalami hipotermia itu akan mengalami gemetar, kadang-kadang juga hilang ingatan, depresi, atau dia juga tidak mampu menilai. Terus kalau dia misalkan sampai turun di bawah 34, maka frekuensi jantung, pernafasan, tekanan darah akan turun. Apabila terjadi hipotermia terus-menerus, maka lama-lama dia akan mengalami kehilangan kesadaran dan tidak respon terhadap stimulus nyeri itu. Jadi sangat berbahaya sekali kalau misalkan terjadi perubahan, baik itu suhu tubuh tinggi atau suhu tubuh yang turun drastis, karena pasti hasilnya adalah nantinya akan menimbulkan kerusakan pada sel tubuh. Salah satunya juga ada kehilangan kesadaran juga. Jadi harus cepat-cepat diatasi apabila nanti Anda punya pasien yang terlalu panas atau yang terlalu dingin tubuhnya ya. Oke, untuk materi saya sudah selesai. Harapan saya Anda bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di forum. Kita akan melakukan diskusi untuk hal-hal yang tidak atau yang belum Anda pahami. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga Anda bisa mengerjakan kuis dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.